Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bincang-bincang perdana ini dengan Wapimret Radar Bengkulu cetak yang terbit edisi esok hari. Dia telah memilih beberapa HL yang layak untuk dikonsumsi atau dinikmati atau dibaca oleh masyarakat ataupun langganan Radar Bengkulu. Bagaimana kabarnya Pak Wapimret? Alhamdulillah. Ya, selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Radar Bengkulu Online sudah berkembang, sudah mencoba ranah podcast ya. Alhamdulillah juga kita baru sudah menunaikan ibadah sholat isya dan tarawih. Tentunya ini menjadi berkah bagi kita semua. Ya, ada apa Pak? Amin. IM Radar Bengkulu? Begini Pak Wapim, di harian Radar Bengkulu yang bakal terbit besok itu Bapak memilih judul HL beritanya itu ada PON Papua sudah setor 4 miliar butuh 10 miliar lagi. Ini maksudnya gimana Pak Wapim? Bisa Pak Wapim jelaskan secara garis besarnya? Redaksi Radar Bengkulu sudah bersepakat besok HL-nya terkait rencana pemerintah Provinsi Bengkulu mengirim atlet-atletnya untuk mengikuti pekan olahraga nasional yang akan diselenggarakan di Papua. Di sini berdasarkan Kepala Dinas Olahraga Provinsi Bengkulu, Bapak Muhammad Atisar Sulaiman ya, ya. sudah ada anggaran sebesar 4 miliar. 4 miliar itu sudah disetor ke KONI, gunanya untuk transportasi dan biaya makan para atlet serta aktivitas di sana. Namun demikian, Pak Atisar juga menyadari bahwa kebutuhan anggaran terkait mengirim atlet PON ke Papua itu tidak cukup dengan 4 miliar. Karena biaya akomodasi menuju ke sana juga dipahami betul membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu dibutuhkan anggaran tambahan. Nah, di sisi lain juga kan saat ini masih masa pandemi, pemerintah juga berpikir keras bagaimana mengatasi pandemi ini, bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat Bengkulu. Jadi di sini nanti akan dilakukan pembahasan ulang, pembahasan lebih lengkap mungkin ya, begitu maksud saya. Iya. Terkait anggaran yang akan dibutuhkan. Mungkin nanti juga ada pihak-pihak ketiga yang bisa aja ya. Bisa aja. Pihak Menyumbangkan ketiga gitu kan? Menyumbangkan pihak ketiga yang peduli. Yang peduli dengan olahraga. Mungkin aja ya. Khususnya di Provinsi Bengkulu Ya, gitu. secara aturan juga mungkin membolehkan terkait bantuan anggaran. Katakanlah seperti CSR gitu kan, Ya, perusahaan-perusahaan gitu kan. Ya. Karena kalau dibebankan semua ke anggaran pemerintah, ya mungkin ada uangnya. Namun kebutuhan yang lain juga mendesak. Semisal perbaikan jalan di Kepayang yang punya provinsi juga membutuhkan anggaran tidak sedikit. Lalu ada juga jalan provinsi yang di wilayah ini Pak, Sukamerindu. masuk kelurahan apa itu Semarang kalau nggak salah. Ya. Itu sudah banyak masyarakatnya resah. Kenapa Pak? Nah, kondisinya Pak, kondisi jalannya yang tidak bagus, berlubang. Oh, banyak berlubang. Ya, meski sudah ditaburkan beberapa material, namun tidak bisa memberikan kenyamanan bagi pengendara, bahkan cenderung membahayakan. Itu juga perlu dipikirkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Ya. Terkait dengan PON Papua tadi, memang kita mengirimkan berapa atlet nih Pak yang akan berlaga di sana? Atau katakanlah kita mengikuti berapa cabur gitu? Secara detailnya sahabat Radar Bengkulu bisa membaca langsung di edisi cetak yang akan insya Allah yang akan terbit besok.
Tanggal 24 April ya Pak, tanggal Sabtu. 24 April pagi-pagi sudah bisa kita baca, habis sahur sudah bisa kita baca. Detailnya ada di sana. Di sini kita hanya mengungkap secara umum Ya. kebutuhan anggaran terkait pengiriman atlet ke PON jauh dulu Pak, Iya. Papua. Ke Papua. Berapa pulau itu terlewati Pak ya? Papua pulau terlewati, dan tentunya setiap penerbangan akan ada namanya tes. Tes atau Si Corona ini mau tes terus Pak. Jadi itu juga dibebankan oleh anggaran pemerintah. iya benar. Serba sulit, namun kita insya Allah mampu menjalaninya Pak. Iya. Dan kita doakan juga Bengkulu mampu meraih emas di PON itu. Amin Pak ya. Amin. Ya benar kata Pak Gubernur juga menekankan harus membawa medali katanya. Harus membawa medali pulang ke Bengkulu. Juga tokoh-tokoh masyarakat Bengkulu juga mendukung atlet-atlet kita yang berlaga di PON Papua ini kan untuk menunjukkan kemampuan maksimal sehingga bisa membawa pulang medali. Itu Pak ya, memang sepertinya menarik betul ini soal berita HL yang terbit di Radar Bengkulu edisi cetak tanggal 24 April 2021 ini. Lalu Pak ada lagi di halaman 1 itu Pak soal gajah ini kalau saya nggak salah. Ada lihat gambarnya ini Pak ya. Itu ada FKGI, desak aparat ungkap pembalakan habitat gajah. Nah itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Selintas saja Pak. Ya, minta maaf ya Pak GM Radar Bengkulu Online. Kita beralih topik sebentar saja. Boleh. Ini ada messenger masuk ke kanalnya Radar Bengkulu. Kanal Radar Bengkulu ya. Iya benar. Ada berita kehilangan. Disebutkan di sini bahwa Itu kehilangan uang atau berupa apa Pak? Ya, sini akun Facebook atas nama Abdi, Ya. Abdi Abdi. menyampaikan ke Radar Bengkulu bahwa istrinya belum pulang sejak 8 Februari ya. Sejak 8 Februari, tidak tahu apa sebabnya. Di sini disebutkan nama istrinya Yulia Marlini, usia diperkirakan 30 tahun. Dan 30 tahun. Ya, 30 tahun dan meninggalkan 4 anak. 4 anak. Tidak tahu apa ini sebabnya ya Pak ya. Si Pak Abdinya di mana ini Pak? Pak Abdinya ini berdasarkan hasil wawancara via messenger, Pak Abdi ini mengaku pernah berdomisili di Bengkulu. Pernah berdomisili di Bengkulu. Pernah berdomisili di Bengkulu. Katanya juga masih ada rumahnya di Bengkulu dan saat ini beliau sedang bekerja di Sumatera Barat. Oh, di Padang. Di Padang Pesisir Indrapura. Tepatnya Kecamatan Pancung, Desa Tiga Sepakat, Getih Hilir. Nah, jadi Pak Abdi ini berharap kepada istri tercinta Ibu Yulia Marlini agar segera pulang karena anak-anaknya sudah bertanya kemana ibu, mengapa ibu pergi. Jadi jika ada sahabat Radar Bengkulu yang tahu keberadaan Ibu Yulia Marlini ini, harap segera disampaikan karena membantu sesama muslim itu berkah, pahalanya sangat besar. Kalau ciri-ciri fisiknya nggak disebutkan sama Pak Abdi Pak? Ciri-ciri selain umurnya tidak disebutkan, namun di sini Papa Abdi mengirimkan sejumlah foto. Hanya saja tim redaksi menyimpulkan tidak apik untuk menayangkan karena Pak Abdi sendiri mengaku belum melapor ke Polda Bengkulu. Jadi belum melapor ke polisi. Ini hanya mengaku sudah melapor di Polda Sumatera Barat. Jadi mengingat hal itulah tim redaksi memutuskan tidak mempublis foto Ibu Yulia Marlini. Ketika nanti Pak Abdi ini sudah melapor ke Polda Bengkulu dan sudah ada laporan secara resmi orang hilang, insya Allah
tim redaksi akan mengutus wartawan untuk meliput ke Polda Bengkulu untuk menyampaikan informasi berita kehilangan ini. Iya. Ya, Semoga Pak Abdi bisa mendengar ataupun Ibu Yulia Nengsi, Ibu Yulia Marleni bisa mendengar podcast kita sehingga beliau bisa pulang ke rumah, karena kasihan juga anak-anaknya udah menjelang Lebaran ini kan, ibunya pulang ya, diharaplah atas kesadarannya untuk pulang karena sudah dicari oleh suami dan anak-anak. Gitu Pak? ya itu saja. Kayak tadi ya. Ya. Tadi terkait gajah ya. Ya, terkait gajah. Gajah ini berdasarkan undang-undang ya. Ya. Berdasarkan undang-undang sudah menjadi Hewan yang dilindungi. hewan yang dilindungi. Hewan yang dilindungi. Jadi ada forum komunitas semacam itulah, Iya. komunitas gajah Indonesia ya. Konservasi Gajah Indonesia. Konservasi gajah Indonesia itu mengharapkan, kalau di redaksional bahasanya mendesak pemerintah untuk menindak oknum yang melakukan pembalakan terhadap gajah-gajah yang ada di Bengkulu khususnya. Di sebelah Pak ya? Ya, daerah sebelah, Daerah Bengkulu sebelah. Utara ya. Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Utara. Tentunya pemerintahnya sekarang Pak Bupatinya masih Pak Mian ya. Iya. Ya, mungkin koordinasi kabupaten, koordinasi dengan provinsi, dengan aparat penegak hukum untuk menindak oknum yang melakukan pembalakan terhadap keberlangsungan hidup habitat gajah-gajah di Bengkulu khususnya Pak ya. Ya. Oke, itu tadi berita kedua yang sudah dipilih oleh redaksi Radar Bengkulu Cetak yang terbit di halaman 1 pada 24 April. Lalu ini ada yang menarik Pak, menyangkut mudik. Karena kita tahu kan umat muslim kalau menjelang bulan puasa, menjelang lebaran itu selalu melakukan aktivitas mudik ke kampung halaman. Nah, ini sepertinya larangan mudik Pemprov harus rumuskan dengan baik. Ini gimana Pak maksudnya Pak? Ya, lagi-lagi kita harus memahami kondisi Indonesia, Bengkulu khususnya masih dilanda pandemi yang namanya virus COVID-19 atau Corona. COVID-19. Jadi pemerintah ini berpikir yang terbaik untuk masyarakat Bengkulu. Pemerintah merumuskan terkait larangan mudik. Pemerintah memikirkan pula tentang tradisi mudik yang selama ini dilakukan oleh masyarakat kita Indonesia. Di sisi lain, banyak kejadian. Di sini redaksional menggabungkan berita, mencontohkan berita di India. Di India itu Pak, Ya. ribuan masyarakat India itu langsung terjangkit virus COVID. Waduh, ngeri juga Pak ya. Itu kegiatan tradisi juga, mandi di danau, apa itu? Di sungai. Di sungai Nil. Sungai Gangga. Sungai Gangga ya, maaf. Sungai Gangga. Pasca kejadian itu, menurut berita yang diterima tim redaksi ya. Iya. Lagi menurut berita yang diterima tim redaksi, pasca kegiatan itu, pasca ritual kebudayaan gitu ya. ya, atau ritual kebudayaan atau tradisi namanya itu di sana. Pasca kegiatan itu, ribuan masyarakat India terjangkit virus corona. Nah, jadi melihat contoh itu, pemerintah berpikir untuk melindungi masyarakatnya. Iya, ya. Maka pemerintah merumuskan terkait larangan mudik ini seperti apa. Tujuannya untuk memenuhi hak semua masyarakat. Iya. Yang terbaiklah untuk masyarakat. Jadi kami mohon kita semua untuk berpikir bijak, berpikir juga tidak
mementingkan ego agar mematuhi peraturan yang telah disepakati oleh pemerintah. Ya, itu saja. Oh, yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Misalnya prokes gitu ya Pak ya? Prokes ya. Protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, tidak bersalaman gitu kan? Ya. Ya. Terus ada satu lagi nih Pak yang menarik juga. Terkait dengan adanya relawan-relawan yang menyantuni anak yatim 500.000. Nah ini bagaimana juga maksudnya ini Pak? Supaya pembaca kita bisa penasaran maksudnya. Ya, alhamdulillah ya. Di hari baik, di bulan baik Ramadan tahun 2021 masih banyak relawan di Bengkulu khususnya memberikan santunan kepada anak yatim, kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya ini ya, kegiatan menyantuni 100 anak yatim, masing-masing dapat 500.000. Kegiatan seperti ini tim redaksi berpikir layak untuk naik halaman 1. Tujuannya apa Pak? Ya, tujuannya ini untuk merangsang masyarakat yang berkemampuan dalam hal ekonomi, ya kan, untuk melakukan hal yang sama. Benar. Ya kan? Ya. Jadi jangan sungkan untuk menginformasikan ke redaksi kami agar meliput kegiatan serupa. Iya. Kita tidak ria, ini namanya ya, saya kira perbuatan baik itu wajib untuk dipublis. Iya. Tujuan kita ya balik lagi ke niat kita untuk membantu dengan ikhlas ya. Orang merangsang orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Tapi namun kalau tetap tidak mau dipublis ya tidak jadi salah. Ya. Itu tadi alasan tim redaksi memilih berita terkait menyantuni anak-anak yatim, orang miskin itu di halaman 1. Itu tujuannya. Ya. Oke. Memang niat untuk menyantuni anak yatim harus timbul dari semua pihak ya. Katakanlah kalau misalnya umat muslim kan ada yang namanya bayar zakat. Kalau dia orang berkemampuan ya, bukan begitu Pak Wapim? Ya, benar. Nah, mungkin sudah ada contoh beberapa dewan mungkin sudah melakukan itu, dan juga masyarakat-masyarakat yang berkemampuan sedikit di atas rata-rata mungkin bisa membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Nah, itu tadi berita-berita yang sudah dipilih oleh tim redaksi Radar Bengkulu Cetak. Ada 5 berita yang sudah kita bahas secara garis besarnya, dan kami harapkan pemirsa ataupun pembaca setia Radar Bengkulu menjadi penasaran, ingin menikmati dan mencari kebenaran informasi-informasi tersebut. Nah, untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Wapim terkait dengan dapat membaca secara detail esok harinya, insya Allah sudah terbit untuk menemani sahabat saat makan sahur. Ya, berita-berita yang kami sajikan insya Allah berimbang, fakta, dan berkualitas serta dapat dibaca semua kalangan. Terima kasih Pak JM atas undangannya malam ini. Ya, terima kasih Pak Wapim. Semoga kita semua selalu terlindungi dari yang namanya virus corona. Amin. Dan kita juga selalu mensosialisasikan diri kepada masyarakat untuk selalu menerapkan prokes ya Pak ya. Ya, prokes. Ya, oke. Demikianlah podcast Radar Bengkulu pada malam hari ini, edisi bincang-bincang terkait dengan berita-berita yang sudah dipilih oleh redaksi Radar Bengkulu Cetak untuk terbit edisi 24 April 2021.
Demikianlah penyampaian dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, kami berdoa mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.